Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menunjukkan mengapa singa adalah yang paling hewan yang dihormati dan dinyatakan sebagai raja binatang buas di amfiteater Roma, bukannya beruang. Singa disebut raja binatang karena suatu alasan, bukan hanya karena penampilannya, tetapi karena dia adalah hewan yang dominan melawan beruang, harimau banteng, makan tutul, dan lain-lain. Singa adalah binatang buas yang paling mengesankan orang Romawi. Yunani Romawi biasa mendirikan monumen singa setelah pertempuran penting, baik untuk kemenangan atau untuk menghormati pahlawan perang yang jatuh. Misalnya monumen 338 sebelum Masehi Yunani ini. Selama zaman Romawi, baik singa atau elang berkepala dua diadopsi sebagai simbol banyak negara di Eropa. Sebenarnya Alexander digambarkan memakai helm, memiliki lencana singa. Itu menunjukkan bahwa orang Makedonia menyadari singa, dan lambang ini terlihat di perisai mereka. Singa Makedonia digunakan di kerajaan Raja Samuel. Di Makedonia Yunani, ada singa Asia, beruang coklat, dan harimau Kaspia. Alexander Agung dengan helm singanya dan sebagai prajurit singa, dan pemimpin Spartan terkenal Raja Leonidas, artinya keturunan singa. Dia adalah Raja Spartan. Tentara elit Yunani dan singa adalah simbol mereka. Menarik, di Roma tentara elit adalah Praetorian. Mereka juga memiliki simbol singa. Fakta menyenangkan, singa dan pahlawan memiliki arti yang mirip. Antik Yunani punya singa dan beruang, dan koloni Makedonia memiliki harimau Kaspia di sana juga. Singa itu juga bernama Raja Hutan. Menurut fabulis Yunani dan Aesop pendongeng, harimau dan beruang coklat disebutkan, tapi singa adalah Raja Hutan, mampu membunuh seekor beruang dalam satu pukulan. Secara historis, singa memang membunuh beruang dengan satu pukulan dari kaki depan singa. Aesop akurat ketika dia menyebutkan singa mampu membunuh beruang dengan satu pukulan. Beruang grizzly diperkirakan sekitar 1000 pound dan terbunuh oleh satu pukulan. Singa membunuh 1000 pound beruang grizzly dengan menargetkan punggung beruang dan mematahkannya dengan satu pukulan. Akun lain dari seekor singa bernama Nero mematahkan tulang belakang kolong beruang besar seolah-olah itu adalah ranting. Barberi Raja. Singa membunuh seekor beruang coklat dengan satu pukulan. Singa menargetkan markas beruang dengan satu pukulan, dan semuanya berakhir dalam sekejap mata. Dan Leslie Lion memakan seekor beruang dengan satu pukulan. Di sisi lembut tengkorak, singa adalah simbol kemenangan. Di Roma kuno, itu, kehadiran singa adalah simbol kedaulatan yang jelas. Dalam tradisi Yunani dan Romawi, singa adalah simbol keberanian dan kekuatan. Sebuah lambang penguasa tapi juga kemenangan. Sering digunakan dalam kemenangan. Dari sebuah buku tentang singa perang Yunani, monumen terkait dengan kemenangan militer, bentuk kategori khusus peringatan perang. Singa adalah simbol kekuatan fisik yang kuat, dan hubungannya dengan keberanian dan kekuatan militer adalah singa yang jelas terkait dengan kekuatan matahari. Di zaman kuno, hal paling kuat yang dikenal manusia adalah matahari. Singa dikaitkan dengan matahari. Singa hampir secara universal dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kerajaan, dan telah dikaitkan dengan dewa dan dewa matahari dalam berbagai mitologi. Martial membandingkan Kaisar Romawi dengan singa dan mengatakan singa adalah raja binatang buas. Penyair Romawi Martial bandingkan Kaisar Romawi dengan a tiger, bukan untuk beruang, tapi seekor singa. Martial akan memiliki berisiko hidupnya jika dia membandingkan kaisarnya dengan binatang buas yang lebih rendah. Roma kuno percaya singa adalah yang terkuat dan terpenting dari semua hewan di bumi. Menurut banyak monumen dan sejarawan Romawi, singa muncul sebagai pemenang dalam perkelahian. Beruang terlempar ke udara seperti anak anjing. Pertandingan klasik adalah pertandingan singa melawan harimau, banteng, atau bahkan babi hutan. Singa, jika monumen bisa dipercaya, muncul sebagai pemenang dari pertempuran ini. Singa hewan termasyhur, menunjukkan jangkauan dan kekuatan Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi, bukan hanya di dunia manusia, tapi dunia alami juga. Ketika singa muncul di arena, penonton puluhan ribu kuat berdiri dan bersorak, dan mereka bersorak untuk singa, mereka bersorak untuk pemimpin mereka juga.
Ketika beruang diadu dengan banteng, beruang selalu kalah melawan banteng. Akun lain membunuh beruang di Rome. Beruang brutal kuno oleh Ferry Diri. Beruang itu kuat dan cakarnya yang besar membuat singa itu takut. Tapi kucing emas bertahan sehingga beruang besar itu mati, mengubah sejarah dunia oleh John Derek Barham. Kemudian tangisan menyedihkan datang dari beruang, dan darah mulai mengalir ke pasir. Singa berdiri di atasnya menggerogoti tenggorokan beruang. Keluar ke tengah hari datang pria dengan jaring. Diam-diam mendekati singa yang menang, untuk melemparkan jaring mereka ke atasnya dan menyeretnya pergi. Para pelancong berbaring, sebuah puisi karya Thomas More. Sementara singa-singa taring di besi es dan prostat. Balai-balai beruang digulingkan. Westminster, Kamus Wasiat Baru dan Literatur Kristen Awal, oleh David Edward. Seekor singa dilindungi Thekla dengan membunuh seekor beruang. Pecah dan rekoko gambar oleh Cesare Ripa. Edward seekor macer, singa kewalahan melihat kejahatan binatang melawan persahabatan ini, kemudian membunuh beruang. Menurut banyak sejarawan, singa mendominasi di Roma kuno. Litigasi multipartai, konteks strategis, oleh Wayne kelima Macintosh, Singsi lebar KT, atau lebih mirip Colosseum Romawi, di mana singa hampir selalu menang. Sinopsis disertasi Martin Sayer, Universitas Vienna. Subspesies lain sangat erat kaitannya dengan singa Asia. Singa barbar atau Panthera leo. Leo punah di alam liar pada tahun 1922. Di Maroko hewan ini, singa barbar, telah menjadi hewan dominan dalam olahraga darah Rein Romawi. Untuk Romawi, singa adalah pahlawan dengan gaya bertarung yang tak tertandingi dan melambangkan kekuatan Roma. Singa memiliki keberanian yang tak tertandingi dan gaya bertarung yang terus terang. Singa selalu bertarung di area terbuka, dan tak ada situasi tanpa harapan yang bisa membuatnya mundur. Dan Pliny membandingkan seekor singa dengan seorang pahlawan. Singa mewujudkan kekuasaan dan pemerintahan, adalah varian takdir sejarah orang Romawi. Pliny menggambarkan singa sebagai watak Romawi yang dibangun dari latihan kekuasaan, keberanian dan keutamaan belas kasihan. Ini semua diterjemahkan dari bahasa Latin. Teks Romawi Pliny sesepuh ke bahasa Inggris. Bukan hanya kota Rome, tapi seluruh kekaisaran Romawi dipenuhi. Patung singa bukan harimau atau beruang. Singa melambangkan kekuatan Roma, bukan harimau atau beruang, Kaisar Romawi. Pada tahun 2023, arkeolog di Roma menemukan seorang kaisar. Patung Diocletianus mengenakan kulit singa serta. Mengapa Anda berpikir Kaisar Romawi dan prajurit Romawi ingin dikaitkan atau dibandingkan dengan singa? Karena ia memiliki reputasi sebagai pemenang. Nyatanya singa bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga kemenangan. Banyak kaisar Romawi dan antik, raja-raja di sekitar dunia antik terlihat dalam koin uang, mengenakan hiasan kepala singa. Militer Romawi dan dewa-dewa mengenakan kulit singa. Dewa Romawi yang paling kuat adalah Jupiter, baik Jupiter maupun singa. Yang terkait dengan kekuatan matahari, favorit Dewa Legiun Roman adalah Dewa Singa Mitras. Sudah biasa bagi tentara Romawi dan bagi warga Romawi juga untuk memakai cincin singa. Arkeologi menemukan sejumlah cincin singa Romawi kuno yang mencengangkan. Ini menunjukkan sejumlah besar Romawi memakai cincin singa. Sebenarnya ada begitu banyak dari mereka. Banyak yang dijual dengan harga yang relatif murah. Hari ini cincin singa Romawi kuno tidak sulit ditemukan. Dan banyak replika perhiasan Romawi antik dibuat. Sejumlah besar felina singa Romawi ditemukan. Mereka adalah dekorasi militer. Tidak pernah terlihat ada harimau atau beruang hiasan militer. Singa adalah bagian dari tentara Romawi. Orang Romawi menggunakan kulit serigala dan beruang, tapi yang tertinggi adalah kulit singa. Lebih banyak informasi tentang Pliny penulis Romawi. Kepala beruang sangat lemah, sedangkan dalam lain itu luar biasa karena kekuatannya. Pada akun mana itu adalah bahwa ketika beruang didorong oleh alarm apapun, akan mengendap dari batu, menutupi kepalanya dengan cakarnya di arena sirkus. Mereka sering terlihat terbunuh oleh pukulan di kepala. Dengan kepalan tangan, watak dermawan singa yang lebih terutama dimanifestasikan pada saat bahaya. Tidak hanya pada saat membenci semua senjata. Ia lama membela diri semata-mata oleh teror.
yang ia ilhami dan protes, sebagaimana ia dipaksa demikian untuk membela diri. Namun ketika ia bangkit akhirnya, tak seolah terkekang oleh bahaya, tapi seolah marah oleh kebodohan gila musuh-musuhnya. Ini bagaimanapun adalah masih lebih mulia ciri keberaniannya. Betapapun banyaknya anjing-anjing dan pemburu mungkin yang menekan atasnya saat ia membuat mundur. Ia datang ke Astan sesekali di dataran tingkat, sementara ia masih dalam pandangan dan merengut menghina mereka. Seperti yang kalian lihat, menurut penulis Romawi sendiri, kepala beruang itu lebih lemah dari kepala singa, yang nyatanya didukung oleh ilmu pengetahuan. Yang kalian butuhkan hanyalah akal sehat untuk memahami bahwa orang Romawi akan memilih beruang. Jika beruang jelas mendominasi singa di Roma, semua orang Romawi kuno, seperti Pliny Tetua dan Marcus Aurelius Marcellus, akan menyebut beruang itu yang paling kuat dan akan memberikan reputasi ini pada beruang. Tapi mereka tidak. Mosaik Romawi adalah monumen, terbukti dan menggambarkan seekor singa membunuh seekor beruang. Ini semua untuk hari ini, dan terima kasih banyak telah menonton. Bye. Of wildebeest. Look at the strength in that male lion. Whoa, look at that. He's pulling the crocodile out of water. Wow, look at this. That is strength, my friend. Whoa. Yeah, you don't see that every day. Awesome.
they see him now. Some of them do. Okay, but I can video it. He's here. You got one? Yeah. Oh, I killed it already. Hey, import. Only one specialized, highly experienced population has learned how to kill elephants. With their excellent night vision, the lions attack as a group. Targeting the hind legs, they bite and claw at the elephant's hamstrings. It takes only 60 seconds to pull an elephant to the ground. Lions clamp